Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Benget Silaban, mahasiswa Fakultas Hukum STH Pasundan semester 3. Video ini kita buat untuk menganalisis kasus ajaran dan naming atau tindak pidana penyertaan yang diberikan oleh dosen Sulpianti Nur, SHMH. Kali ini kita angkat kasus orang pertama yang dieksekusi mati di Indonesia, yaitu Osen sang penjagal manusia. Pembunuhan berantai tersebut terungkap secara tidak sengaja oleh petugas keamanan Kampung Bayan yang telah berpatroli di Desa Saduri, Mojosari, Mojokerto pada Senin 11 Mei 1964 malam. Mereka mendapat laporan tentang keributan dan suara aneh mirip hewan yang dicekik dari rumah yang disewa oleh Osen yang dikenal sebagai jagal dan pedagang kulit kambing. Dua petugas keamanan mendatangi rumah Osen untuk memastikan apa yang terjadi. Setelah pintu rumah diketuk, Osen keluar dan menjelaskan bahwa itu suara temannya yang sedang sakit perut. Petugas keamanan percaya begitu saja, namun belum jauh beranjak, mereka kembali mendengar suara teriakan aneh. Mereka berusaha mengintip dari celah-celah rumah tersebut. Alangkah kagetnya mereka melihat para penghuni di dalam rumah tengah menyiksa seorang pria. Mereka segera berlari dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dengan segera polisi datang dan mendobrak rumah tersebut dan mendapati tangan Osen serta adiknya Auli alias Mamak serta temannya Andi Ahmad alias Iteng berlumuran darah. Mereka juga melihat tubuh seseorang terbujur kaku di atas ranjang. Dan polisi akhirnya mengetahui bahwa korban adalah Mas Put yang dikenal sebagai pedagang emas asal Kaliaman, Mojokerto. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi terkejut ternyata Mas Put adalah korban yang terakhir dari pembunuhan yang dilakukan Osen. Ketika polisi melakukan penyelidikan, sehari setelah penangkapan, mereka menemukan darah yang menggumpal di sekitar dinding dan lemari rumah. Sementara di lantai rumah terlihat beberapa bekas galian. Osen mengakui bahwa ada 3 mayat lagi yang dikubur dalam rumah tersebut, yakni Ramlan, Supardi, dan Suwandi. Bukan hanya mereka saja yang menemui ajal di rumah Osen di Seduri. Ternyata Osen juga membunuh korban lainnya dan mayatnya dibuang ke Sungai Berantas. Setelah pengakuan Osen, kasus polisi tertarik dengan rumahnya di Jalan Kalimati Gang di Desa Jagalan, Kecamatan Karanggan, Mojokerto, dan juga adiknya Ahmad yang tinggal di Kaliaman. Di rumah itu, polisi menemukan 9 kuburan, tapi jumlah itu bertambah menjadi 25 orang korban. Modus Osen selalu memilih korbannya, yaitu pedagang yang dikenalnya di pasar lokal. Dia mendekati mereka dengan merayu iming-iming mendapatkan prospek keuntungan yang besar, yaitu berdagang kulit kambing, pupuk, dan emas. Banyak yang tergiur dan tak curiga dengan niat jahat Osen yang sebenarnya untuk menguasai harta benda mereka dengan mengajak ke rumah Osen, dan ketika korbannya lengah, Osen melakukan pemukulan dan penusukan. Sebagian hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang yang membantunya, termasuk juga seorang kerabat yang bernama Abdul Qadir Baktari, yang pernah membantu Osen membuang jasad korban ke Sungai Berantas. Dari rangkaian peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa kronologi kejadian terjadi sekitar tahun 1961 sampai dengan 11 Mei 1964. Modus pelaku mengajak korban kerjasama investasi dan keuntungan yang besar, kemudian membunuh korban dan menguasai harta korban. Ini termasuk dalam kasus tindak pidana penyertaan atau delneming karena tersangkut beberapa orang atau lebih dari 1 orang. Dan status tiap-tiap pelaku adalah orang yang melakukan atau plegen adalah Osen Baktari, orang yang menyuruh melakukan atau Don Pleger adalah Osen Baktari, orang yang turut melakukan atau Plegen adalah Awli alias Mamak, Andi Ahmad alias Kiteng, Abdul Qadir Baktari. Orang yang membujuk atau Utloker adalah Osen Baktari. Dasar hukum penuntutannya adalah pasal 362 pencurian dan pasal 340 pembunuhan berencana. Pada tahun 1978 akhirnya Osen Baktari dihukum mati
atau dieksekusi orang pertama di Indonesia. Sementara Andre Hamid alias Ipeng vonis 20 tahun. Demikianlah kasus ini kita angkat yang masuk dalam kategori konkursus berkelanjutan atau project handling. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.